masih ibadahnya di rumah ya adik-adik. Tapi kakak-kakak tetap mau adik-adik tetap semangat dan ikutin ibadahnya dengan sukacita. Yang belum mandi, mandi dulu, ganti baju. Jangan sampai ibadahnya pakai baju tidur. Jadi tetap pakai baju yang rapi ya kak. Habis itu kalau udah siap, jangan lupa saat teduh dulu. Mungkin kita kasih waktu adik-adik untuk saat teduh sejenak. Adik-adik udah pada saat teduh semua kan? Udah siap beribadah, udah duduk yang manis. Terus sebelum kita mulai ibadahnya gimana kalau kita nyanyi dulu satu lagu Iya, kak biar lebih semangat. Lagu apa ya? Matahari bersinar terang. Oh oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ulangi sekali lagi ya. Lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah Kak Anti, tadi kita udah menyanyi dengan sukacita, dengan semangat. Saatnya kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini ada 2 orang kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena hari ini 2, jadi kelas anak tanggung dan juga anak kecil akan digabung. Jadi ajak kakak atau adiknya untuk ikut ibadah bareng. Mama juga boleh, Mama juga boleh. Jadi semuanya sekeluarga duduk nonton bareng ibadah hari Minggu pelayanan anak. Betul. Nah tapi sebelum itu Kak Anti, kita harus berdoa dulu. Siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami berkat. Hari ini, saat ini kami sudah berkumpul, kami akan mulai ibadah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau tolong kami, Tuhan mau tuntun kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami semua boleh mengerti dan dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, tanpa lama-lama lagi kita Panggil aja kakaknya. Kakak. Kakak siapa ya kak? Kakak siapa nih? Biar Erik tebak deh di rumah Iya. siapa ya kakak-kakaknya hari ini. Halo adik-adik. Nah, hari ini aku sama Kak Fitri mau baca firman dan membawakan cerita. Bacaannya dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kak Fitri ulangi ya. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kita bacanya bergantian. Kak Fitri baca untuk yang kalimatnya ke depan atau keluar. Kak Levi dan adik-adik baca yang kalimatnya ke dalam. Oke?
Dimulai dari Kak Fitri ya. Judulnya kita baca bareng-bareng kan? Boleh. 1, 2, 3. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta lahir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, Kak Fitri, bacaannya menarik loh. Apalagi judulnya Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Yang aku tangkap sih dari bacaan ini tentang ucapan bangsa Israel, ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Nah, Kak Fitri, penyertaan Tuhan apa sih atas bangsa Israel? Penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel tuh banyak banget Kak Levi. Pasti adik-adik juga banyak deh dengar cerita tentang ini. Salah satunya ada penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel ketika itu dipimpin oleh Musa. Oh iya, aku Iya ingat. kan? Para pasukan Firaun mengejar bangsa Israel adik-adik. Nah, pada saat mereka lari, ternyata di depan mereka sudah ada laut yang luas banget. Tahu nggak nama lautnya apa? Laut Teberau. Nah, Kak Levi masih ingat. Pada saat itu adik-adik, gimana mereka bisa melarikan diri? Sedangkan lautnya luas banget. Gak mungkin mereka untuk berenang di laut seluas itu. Nah, penyertaan Tuhan pada saat itu, laut itu adik-adik terbelah menjadi 2. Ada daratan yang bisa dilewati oleh bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel dimampukan untuk menyeberangi laut itu. Pada saat pasukan Firaun mengejar, apa yang terjadi, Kak Levi? Ingat gak?
lautnya masih terbelah ya Kak? Lautnya udah nggak terbelah lagi, lautnya udah bercampur jadi satu. Jadi pasukan Firaun itu tidak bisa mengejar bangsa Israel. Mereka selamat deh dari kejaran. Iya, aku ingat juga tuh ada juga yang cerita yang abis itu kan bangsa Israel di padang gurun kan selama 40 tahun. Ya. Nah, Tuhan menyertai mereka kasih tiang awan sama tiang api. Bener, tiang awan pada saat apa Kak? Siang hari, Kalau tiang api? malam hari. Iya, pasti adik-adik juga ingat cerita itu. Oh, iya, keren juga ya penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Iya dong. Tapi pasti bukan buat bangsa Israel doang dong Tuhan menyertainya. Pasti buat kita juga kan? Bener Kak. Nah, waktu Kak Fitri kecil, seumuran adik-adik nih, Kak Fitri pernah tiba-tiba badan Kak Fitri demam. Terus aku dibawa ke rumah sakit sama orang tuaku. Ternyata aku kena demam berdarah adik-adik. Aku takut banget. Soalnya kan tiba-tiba badan Kak Fitri waktu itu lemas. Terus karena penyertaan Tuhan melalui orang tua Kak Fitri dijaga. Terus melalui perawatan para dokter, terus melalui obat-obatan yang diberikan. Nah, selama seminggu aku dirawat, terus aku sembuh deh Kak dari sakit demam berdarah itu. Wah, iya aku juga pernah tuh kalau demam berdarah. Tapi habis itu langsung sembuh karena Tuhan sayang sama aku. Nah, iya. Oh gitu ya, keren juga ya Tuhan menyertai bangsa Israel, menyertai kita juga Kak. Iya, makanya adik-adik, penyertaan Tuhan itu kan banyak banget ya buat kita. Kita jangan lupa untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan. Tapi sayangnya Tuhan buat kita nggak cuma pada saat zaman dulu doang loh Kak. Bukan juga pada saat Kak Fitri kecil. Kalau sekarang ini penyertaan Tuhan masih kalian rasakan nggak? Oh masih dong, makanya sama kayak yang aku bilang tadi, dari dulu sampai sekarang kan. Nah yang sekarang ini aku masih diberi kesehatan, gak terkena virus, tetap stay at home. Gitu sih. Nah Kak Fitri, tadi kan Kak Fitri bicara soal mengucapkan syukur. Pasti adik-adik di rumah nanya nih, bentuk ucapan syukur apa sih Kak? Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan itu banyak adik-adik. Tapi satu hal yang kita ingat, kita mengucap syukur sama Tuhan dengan cara menaati semua perintah Tuhan. Salah satunya nih, rajin berdoa. Tiap berdoa kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus karena kami selalu dijaga Tuhan. Misalnya itu Kak. Oh berarti bisa juga rajin baca Alkitab ya Kak, bukan pas IPA doang, bener kan Kak? Harus tiap hari baca Alkitab biar kita tahu Tuhan tuh maunya apa sih buat kita, bisa dibacakan di Alkitab. Oh gitu. Oh aku tahu, bisa juga menjaga perkataan, bener gak Kak? Bener, mulut kita yang diberikan sama Tuhan untuk wujud ucapan syukur sama Tuhan. Mulutnya ini dipakai untuk perkataan yang baik, gak boleh untuk kata-kata yang kotor. Iya, apalagi adik-adik nih kalau misalnya main game suka kelepasan kayak emosinya. Karena Jadi kalah ya? Iya, karena kalah. Jadi kata-katanya keluar semuanya, nggak boleh ya Kak itu? Gak boleh. Oh ya Kak, yang merasakan kasih Tuhan itu bukan cuma kita loh. Sebagaimana Tuhan udah mengasihi kita duluan, kita juga harus mengasihi orang lain. Jadi orang lain bisa merasakan kasih sayang Tuhan bisa melalui kita. Oh iya bener, aku juga ada satu contoh nih kalau soal itu. Jadi ada anak namanya Miko. Dia tuh udah nabung lama banget Kak buat beli iMo. Iya, emang mahal dong. Iya emang, biar sama kayak temen-temennya kan lagi trending tuh. Makanya dia nabung lama banget karena mahal kan. Nah terus abis itu datang nih ada virus corona mendunia di mana-mana, nggak boleh kemana-mana, di rumah kan. Tapi duit dia udah ada untuk beli iMo ini, tinggal beli. Cuman mamanya bilang, kasih Miko, ini kan corona lagi mendunia nih, banyak korban, banyak yang susah, pemerintah kewalahan. Gimana kalau duit tabungan kamu dipakai aja buat bantuin korban-korban COVID? Terus si Miko awalnya bingung kan, nggak terima dia. Apaan sih mama? Udah nabung lama-lama,
suruh kasih orang gitu kan. Abis itu Miko suka nih main HP, lihat berita kan, banyak soal berita tentang COVID. Dia lihat, oh iya bener juga ya kata mama, banyak banget korbannya, banyak yang susah. Terus dia mikir, aku sih mainan punya, jam tangan juga punya, jadi aku nggak perlu banget sih Aimo. Dia mikir kayak gitu. Akhirnya dia kasihlah duit tabungannya ke mama. Dia bilang, ma kasih aja deh ke korban-korban COVID yang lebih membutuhkan. Iya, dia pikir yang lebih butuh mereka daripada dia gitu. Nah ya udah. Nah nggak lama dari itu si Miko diajak sama mamanya ketemu oma opanya. Terus Kak, Cipika-cipiki tuh. Ternyata oma opanya udah siapin hadiah buat Miko. Hadiahnya Aimo kan. wah kejutan dong buat si Miko. Iya, makanya disitulah adanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan buat korban COVID melalui Miko. Penyertaan Tuhan buat Miko melalui oma opanya. Oh, ada hadiah ya buat Miko jadinya. Iya, betul banget. Nah, makanya kalau misalnya kita bisa ambil dari semua ini, Tuhan itu sayang sama kita sepanjang masa, dari bangsa Israel sampai saat ini, bahkan ke adik-adik juga yang sehat di rumah, ya kan Kak? Iya. Ya, makanya kita harus menyayangi orang lain lebih dahulu karena Tuhan udah sayang duluan sama kita. Iya, seperti bacaan kita pada hari ini, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Jangan lupa kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, karena bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Nah adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita mau doa syafaat. Nah sebelum itu kita nyanyi lagu Satu Lipat Tangan. 1, 2, 3. Satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat belajar untuk selalu mengucap syukur kepadamu melalui tindakan kami dan ucapan kami. Tuhan, terima kasih atas kasih setiap-Mu yang telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati penanganan virus corona ya Tuhan, supaya cepat selesai ya Tuhan. Tuhan berkati para pemerintah, presiden, para dokter, tenaga medis, orang-orang yang terdampak, orang-orang yang sakit. Tuhan mau berkati mereka, Tuhan mau sertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan segala pekerjaannya. Tuhan memberikan mereka umur yang panjang dan rezeki yang lancar. Tuhan menyertai mereka kapanpun dan dimanapun. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, lewat doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya gereja kami GPIB Eklesia. Ya Tuhan, tolong berkati agar di tengah virus corona ini kami tetap menjadi umat Tuhan yang dapat memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada, dan kami menjadi umat yang selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Lewat doa ini kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik Tuhan. Kami mengucap syukur karena adik-adik sudah boleh menerima raport, ataupun mereka yang sedang menunggu waktu untuk menerima raport Tuhan. Tuhan memberkati mereka agar adik-adik dapat melanjutkan sekolah, baik itu yang masuk ke sekolah dasar ataupun yang melanjutkan kembali ke tingkat lebih lanjut, agar mereka mendapatkan sekolah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi mereka. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga yang dengan berbaik hati memberikan tempat untuk kami beribadah. Kiranya keluarga ini Tuhan selalu berikan kesehatan dan Tuhan selalu memberikan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi udah dengerin firman Tuhan, udah doa syafaat juga. Sekarang saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Caranya gimana, Kak? Adik-adik siapin persembahannya, dan nanti persembahannya dititipkan oleh mama papanya untuk diberikan ke gereja eklesia. Tuh. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu Terima Kasih 1000. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, sudah memberkati Mama dan Papa, memberkati kami semua sekeluarga. Kami boleh memberikan sebagian dari berkat-Mu, biarlah apa yang kami berikan boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan memelihara semua binatang, semua tanaman, terlebih kita anak-anaknya. Pasti Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Semoga ya Tuhan, apa yang telah kami dengar dari cerita hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami, berkati kehidupan kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Terima doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.